Halo semuanya, pernah nggak sih kamu dengar istilah alamat IP waktu belajar komputer atau internet? Nah, kali ini aku bakal jelasin kamu dengan cara yang santai dan gampang banget dimengerti. Biar nanti kamu nggak bingung lagi kalau dengar kata IP address. Coba bayangin gini deh, kalau kamu mau kirim surat ke temanmu, kamu butuh alamat rumahnya, kan? Supaya Pak Pos tahu harus ngantar kemana. Nah, di dunia internet juga sama. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, entah itu HP, laptop, atau komputer, juga punya alamat. Alamat itulah yang disebut alamat IP, atau lengkapnya Internet Protocol Address. Gampangnya, alamat IP itu kayak alamat rumah di dunia maya. Tanpa alamat IP, komputer nggak akan tahu harus ngirim data kemana. Sekarang kita bahas bentuknya ya. Alamat IP biasanya terdiri dari angka-angka unik yang dipisahkan oleh titik. Contohnya kayak gini. Itu disebut IPv4, versi lama yang paling banyak dipakai sampai sekarang. Tapi karena sekarang jumlah perangkat udah banyak banget, mulai dari HP, laptop, sampai TV dan kulkas pintar, alamat IPv4 mulai hampir habis. Makanya dibuatlah versi baru IPv6. Versi ini lebih panjang dan bisa gabung angka sama huruf, misalnya kayak gini. Kelihatannya ribet banget ya. Tapi justru dengan itu, jumlah alamat IP bisa jadi sangat banyak. Bahkan sampai miliaran perangkat pun masih cukup. Sekarang, mungkin kamu mikir, terus alamat IP itu dipakai buat apa sih? Nah, contohnya gini. Waktu kamu buka situs web, misalnya www.google.com. Komputer kamu sebenarnya enggak tahu apa itu google.com. Yang dia ngerti cuma angka. Makanya komputer minta tolong ke sistem bernama DNS atau Domain Name System. DNS ini kayak buku telepon internet. Dia yang ngubah nama google.com jadi alamat IP. Misalnya 142.250.190.78. Baru deh komputer kamu tahu harus nyambung kemana. Semua proses ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Keren banget kan? Terus IP bisa berubah nggak sih? Bisa dong. Kalau kamu pakai WiFi rumah, kamu punya IP tertentu. Tapi kalau kamu ganti ke data seluler, IP-mu bisa langsung beda. Nah, ini yang disebut dynamic IP. Artinya, alamat IP-nya bisa berubah-berubah setiap kali connect. Ada juga yang disebut static IP. Alamatnya tetap dan nggak berubah-berubah. Biasanya dipakai buat server supaya gampang diakses kapanpun. Sekarang, gimana sih komputer saling ngobrol pakai IP ini? Setiap kali kamu buka situs, nonton video, atau kirim pesan, komputer kamu sebenarnya sedang mengirim data, menerima paket data. Nah, di setiap paket data itu ada alamat pengirim dan alamat penerima. Alamatnya itu ya alamat IP. Jadi, internet tuh mirip banget kayak sistem kirim paket. Cuma bedanya paketnya bukan barang, tapi data kayak teks, gambar, atau video. Kalau nggak ada IP, paket data itu bakal nyasar dan nggak tahu harus dikirim kemana. Makanya alamat IP itu super penting. Dia jadi identitas dasar dari setiap perangkat di dunia digital. Bayangin kalau dunia internet nggak punya alamat IP. Kamu buka YouTube, tapi browser nggak tahu harus kemana. Atau kamu mau main game online, tapi server nggak bisa nemuin kamu. Pokoknya internet bakal kacau banget. Jadi bisa dibilang alamat IP itu adalah urat nadinya internet. Tanpa IP, dunia digital nggak akan bisa berjalan. Dan hebatnya lagi, semua ini berjalan begitu cepat. Tanpa kita sadari, setiap kali kita membuka HP, menonton video, atau sekedar kirim pesan, semuanya tersambung. Semuanya saling terhubung berkat sistem kecil bernama alamat IP. Alamat IP bukan cuma deretan angka, dia adalah simbol koneksi antara manusia dan teknologi.
Setiap kali kamu terhubung ke internet, itu artinya kamu sedang mengucapkan salam ke seluruh dunia digital. Jadi, mulai sekarang, kalau kamu mendengar kata alamat IP, ingatlah di balik angka-angka itu ada sistem luar biasa yang bikin dunia ini bisa tetap terhubung dari ujung satu bumi ke ujung bumi yang lain. Oke, sekarang kita simpulkan ya. Alamat IP itu identitas unik setiap perangkat di jaringan. Ada dua versi, IPv4 dan IPv6. Ada dua jenis, IP publik dan IP privat. Ada dua sifat, dinamis dan statis. Dan fungsinya untuk memastikan data dari satu perangkat bisa dikirim dan diterima dengan tepat. Nah, sekarang kamu udah tahu kan apa itu alamat IP? Mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, sampai cara kerjanya. Semoga penjelasan ini bikin kamu lebih paham dan bisa jelasin juga ke teman-temanmu nanti. Oke, sekian dulu penjelasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan teknologi berikutnya. Dan jangan lupa terus penasaran, terus belajar, karena dunia digital selalu berkembang setiap detiknya. Sebelum itu, saya ada pantun nih, nonton YouTube sambil ngopi. Tiba-tiba koneksi malah sepi. Ingat ya teman, semua dari IP. Tanpa dia, internet bisa mati. Belajar IP bikin hati riang. Tambah ilmu makin cemerlang. Sampai jumpa di waktu datang, kita belajar hal baru yang gemilang.